النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المحدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فهو بلغ سبح الجمال من النور النمود وغاز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله
Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau di atas cukup, nggak usah ke bawah lagi. Kalau memang di atas cukup, nggak perlu ke bawah lagi. Lebih baik sudah di atas saja. Dingin kok sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh iya lah. Yang belakang dulu. Kamu jangan belok kanan. Kita dengar kepada Sebelah rumah Perunting. hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Guru Danau Ustaz Fahmi. Pada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Berdiri dulu. Kelihatan bunganya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita ta'zimi, yang kita taati Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Idrus Al-Habsyi dan para asatid, para guru-guru yang tidak bisa Allah sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Dan tidak lupa juga untuk ucapkan terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang kita semua untuk menghadiri daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berhadir di sini, hadir-hadir kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini kada lawas lah. Beberapa menit tadi. Beberapa menit itu kalau bahasa di nahwunya itu jamak. Nah, jamak itu bisa 30 menit, bisa 59 menit, bisa 3 menit aja. 3 jam. Jadi jamak daripada beberapa menit, sedikit aja. Mungkin ini saja lah. Masih ini kah? Kalau sekarang aja lah. Kampar nih. Jangkitnya. Terjangkit. Ah, terjangkit. Kampar. Qala Ma'ruf Al-Qurfi. Nah, ini dari masalah ulama yang hidup di 200 tahun Hijriyah. Berkata di dalam kitab I'anatul Talibin, man hayya'a li ajli qira'ati maulidi Rasul ta'aman. Barang siapa yang menyediakan daripada hidangan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada makanannya. Sudah ada wadai, banyu, buah, kopi, lengkap nasinya aja belum habar-habar kue chicken ya. Ujung sidin, barang siapa yang menyiapkan makanan hidangan untuk pembacaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan mengumpulkan saudara-saudara, tetangga, kerabat. Jangan tetangga ada di kiau, ini orang jauh di kiau, tapi tetangga ada di kiau, itu salah itu. Nah, tetangga dahulu, kemudian baru orang jauh. Tetangga di kiawi. Wa auqada sirajan, dan menyalakan lampu. Nah, biasanya lampu 5 watt diganti 100 watt. Nah, setelah 10 rutin aja mati lampunya. Pada tahan. Tampar. Wala bisa jadi dan memakai pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus. Kamu lihat itu, jangan pakaian yang itu aja. Hijau nih, hijau. Karena ayamnya. Maaf kalau di hijau kan. Wah. Pemain Tapi usir banyak baju. pemain bass lagi. Jadi memakai baju yang bagus, baju yang anyar, dan memakai pewangian. Nah, anak laki mandi dahulu, utang muas, pakai bau gurih masuk pulang, masih berbau muntong lagi, nggak bisa gigi. Nah, jadi mandi minyak harum, emang kawan hingga menciumnya. Nah, ini bau apa? Bau hampis. Nah, tahu nih habis. Bau apa? Nah, itu bahasa paling yang bahari. Ta'ziman li maulihi, ta'ziman li maulidihi, semata-mata mengagungkan untuk kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia tadi pertama menyediakan makanan, kemudian mengumpulkan orang, mengundang keluarga, dan memasang lampu yang bagus, dan memakai baju yang bagus, dan berminyak harum. Itu semata-mata takziman, untuk memuliakan, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk berhara-hara. Nah, niatnya bukan untuk riya, bukan untuk berhara-hara, tapi takziman di maulidihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ganjarannya? Hasyadahullahu ta'ala yawmal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan dia nanti di hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama daripada para nabi-nabi. Nah, jadi para nabi-nabi itu banyak nabinya. Jadi nabi-nabi utama itu salah satunya apa? Ulul azmi. Ada berapa nabi ulul azmi? Ada berapa? Sami'un? Hah? Ada berapa? Ada 5 orang. Nah, salah satunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana fi a'lal illiyin, dan dia nanti di dalam surga yang paling tinggi, nah, bersama para nabi dan rasul. Nah, jadi peringatan seperti ini apa yang kita ambil hikmah? Nah, salah satunya yaitu kita ambil daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lambat marah, hilim, penyabar, ada penyarikan. Jadi diceritakan, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berjalan bersama Anas bin Malik. Beliau berjalan sambil memakai burdah ataupun selendang seperti ini. Berdiri aja. Berdiri aja. Nah, bungas juga. Nah, jadi Nabi itu berjalan seperti ini, memakai selendang. Ketika itu ada seorang Arab Badawi, Arab Badui. Kalau bahasa kita di sini orang kampung pedalaman. Kalau bahasa
Atau menahuk. Primitif. Orang adil. Orang udik. Kada tahu ini siapa, ini ulama, kada tahu ini nabi. Kemudian menarik daripada selendang nabi ini mulai belakang. Nah, selendang nabi itu zaman bahari itu ada kayak kita ini lembut kainnya kasar. Nah, saking kasarnya ditarik ke ini bekas daripada bulu nabi ini. Saking kerasnya ditarik oleh Arab Badawi tadi. Sampai-sampai nabi ini tercekik. Nabi menoleh ke belakang, dilihat orang Arab Baduy, orang yang tak tahu menahuk. Sambil berkata orang Arab Baduy tadi, wahai Muhammad, minta pang nih, selendang kamu nih. Anak minta, orangnya meminta dengan cara kasar, ditarik sampai Nabi ini bulunya bekas bulu sidin. Ini sahabat Nabi yang bernama Anas ini sudah mulai hendak menggenggam tangan, sudah kena mukul, tetapi Nabi menyabari. Nah, uji Nabi, wahai Anas, sabar. Dan Nabi pun juga ada sarik. Kalau kita kayak pakai toleh, orang kata menahu menarik baju kita ataupun selendang kita sampai kita tercekik. Mungkin kita ngapain kamu kapal kan? Mungkin seperti itu. Kapal nih. Mungkin kita seperti itu. Pendidikan kita ini. Kalau Nabi ada penyabar. Nah, Nabi itu sifatnya penyabar. Walaupun disakiti, diludahi, dicaci maki, tetap Nabi itu sabar. Ada sarik. Selendang Nabi yang dibintar diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Arab Badawi tadi. Nah, ini satu contoh pada. Kemudian ketika Nabi SAW baru-baru menyebarkan Islam, ini para sahabat ini baru sedikit lagi di kota Makkah itu, ada banyak lagi. Bahkan Sayyidina Umar pun baru masuk Islam ketika itu. Jadi Nabi ini sembahyang di muka Ka'bah. Nah, melihat Nabi ini sembahyang di muka Ka'bah, bubuhan abu-abu ini di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan Abu Busok. Termasuk Abu Janda. Kalau ada Abu Janda mungkin ada dua sebelum hari itu. Abu Janda. Nah, jadi ketika Nabi SAW sembahyang di muka Ka'bah, ketika Nabi itu sujud, diandaki kotoran unta. Ya, paling kata sembahyang diandaki belakang sidin ini kotoran unta. Kalau kita boleh ambil parang ke rumah, bunuhi udah gitu. Apa ini mau usaha uang pahala ini? Orang sembahyang ya, mahadap Allah Subhanahu Wa Taala di muka Ka'bah, diandaki kotoran di belakang kata sujud. Nah, ketika itu Rasulullah masih sujud aja kada bangkit. Ketika Rasulullah sujud kemudian diandaki kotoran di belakang beliau, datanglah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, sambil menangis, Sayyidah Fatimah ini membamudikinah ambili. Karena para sahabat yang lain itu ada wani membantu, karena ketika itu Islam belum banyak yang masuk Islam. Nah, saking dakwah beliau ini banyak rintangannya, bahkan banyak hendak dibunuh, disakiti, tetapi beliau sabar. Alhamdulillah sampai sekarang kita menikmati daripada Islam dan hidayah. Seandainya Nabi itu kada penyabar, kada kasih sayang, mungkin kita ini kada mendapatkan hidayah seperti ini. Mungkin kita ini pun juga penarikan jadinya. Nah, ini maksud saya kan, kapal mah. Kapal diri dulu mah. Nah, jadi apa hikmah daripada peringatan Nabi ini?
kita tiap malam hadir, kemudian kita membaca sholawat. Apa yang kita ambil hikmahnya? Nah, salah satunya itu tadi kita sabar, jangan pandaikan, jangan kalah sare, kalah main game sare, ataupun kalah betul sare juga. Padahal konsekuensinya apa? Konsekuensi sudah kalau kalah bergantung, sare digantung sare, ataupun kalah berdangkal. Nah, jadi sabar. Ataupun kita misalkan mendidik anak, sabar, jangan tidak menyaring ataupun dipukuli anaknya. Harus penyabar kita. Nah, jangan di tiang. Kalau dijari di tiang itu kadang menyakiti, itu tidak menyakiti, tapi memberi pelajaran. Ada yang ini akan pacar dicubit, bukankah sekarang? Nah, berarti harus sabar jadi. Nah, jadi sabar. Ini cerita, ada cerita orang tua yang ada sabar ketika mendidik anaknya ataupun ketika anaknya ini berbuat salah. Mungkin ini sudah ulun sampaikan di khutbah-khutbah. Masih belum sebagian. Jadi ada suatu kisah kakak-kakak ini berumur sekitar 3 tahun 4 tahun lah. Nah, jadi hanya bisa menulis, hanya bisa menggambar kakak-kakak ini. Jadi abahnya ini hanya menukar mobil. Nah, kalau sekarang ini mungkin mobil ras lah, Iskandar, Pajero ataupun apa, Fortuner. Nah, jadi mobil yang mewah abahnya ini, mobil dicicil pulang. Nah, jadi anaknya ini melihat ada mobil di muka ini, dicoret-coretnya, menggambar di mobil. Nah, melihat mobil abahnya ini bercoret-coret, langsung anaknya dipukuli sampai habis-habisnya. Nah, sampai bebelar, ujar orang Banjar, bebelar, bebakas. Banyak. Nah, jadi ketika anak tadi menangis kesakitan, abahnya ini kadang merasa maras, kadang merasa kasihan dengan anak ini. Yang penting mobil ini kayak pacarannya bagus lagi. Nah, padahal mobil duit kau aja dicari. Kalau anak meninggal pada di dalam gintinya, pulang belum satu air tingginya. Nah, kemudian tiba dipukuli, anak tadi kesakitan, kemudian garing. Kemudian tangannya ini apa? Babakas, bebelar, bahkan bangkak. Malamnya ternyata anaknya ini demam. Mamanya ini kada heran karena masih sakit juga dengan anaknya tadi. Besoknya ternyata tangannya ini apa? Sudah infeksi. Nah, infeksi. Bahasa apa infeksi itu? Bahasa kedokteran ya. Kalau bahasa kita belajarnya apa ya? Pelalar kah? Kemudian setelah itu melihat anaknya ini sudah infeksi, lukanya ini, baru anak dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, ujar dokter, ini sudah terlambat menanganinya. Tangan anak ini harus dipotong, harus diamputasi kalau bahasa dokternya itu. Kalau bahasa Banjarnya ditatak. Imbah ditatak, ya apa? Orang tuanya ini baru menyesal. Tangan potong sudah anaknya. Kayak kamu berikan, kata kamu berikan lagi.
Nah ini perlu kita sebagai orang tua ini, khususnya Allah juga bisa anak kedua sudah. Kemudian kalau sabar juga Boleh boleh. Kak. Batal boleh. Kemudian kalau kita perhatikan. Nah itu suatu pelajaran lah. Kalau duit, mobil itu bisa dicari. Tapi kalau anak, apalagi sampai dipotong tangannya karena amputasi, karena infeksi, kalau ada dipotong bisa menjalar ke badannya. Makanya dipotong. Nah itu baru menyesal sejadi-jadinya. Mau ulang-ulang belum jatuh dia kayak itu jadinya anaknya. Nah, jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Suruh dia dulu menit lah. Fotokopi sudah legend terus deh. Satu hikmah saja. Mudah-mudahan Allah kita mengamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini apa yang telah beliau sampaikan dari awal sampai akhir. Ya walaupun ada lucu-lucunya di situ, tapi tetap intinya itu bagus. Pertama tadi beliau menjelaskan tentang fadilah kita mau berkorban untuk mengadakan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, undang orang banyak, undang tetangganya. Ini ulang tahunnya anaknya dirayakan, tapi ulang tahunnya Nabi biasa-biasa saja. Ini keliru. Kemudian ada persiapannya, yaitu nukar makanan dan lain sebagainya, rela mengeluarkan duit. Kadang kita mau syukuran, selamatan, undang orkesan, rela mengeluarkan uang banyak. Ya. Nyewa artisnya sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Tapi untuk syukuran maulidnya Nabi Muhammad SAW berat, nggak mau mengeluarkan uang 5.000 rupiah, 10.000 rupiah itu berat, 100.000 berat. Ada misalnya untuk maulid, untuk masukkan daripada sodakoh untuk syukur kita atas lahirnya Nabi Muhammad, diajak ada aku, tapi berharap surga, berharap bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad. Ini salah. Ya, alhamdulillah kita mulai syiar-syiar di Kuala Gurun ini daripada semangat Maulid Nabi Muhammad SAW mulai tersebar di hati para masyarakat. Semoga Allah menguatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga lebih semangat lagi kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Apalagi sebelum bulan Maulid masih kurus-kurus. Masuk bulan Maulid, masya Allah, baju bekantak, sesak. Allahu Akbar. Timbangan nambah. Kenapa? Makan terus. Kadang kalau malam aja, alhamdulillah, kadang siang ikut acara juga. Akhirnya apa? Nggak heran. Ini berkah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Belum ada yang nggak gemuk-gemuk, makan terus pada. Itu mungkin cacingan. Kalau nggak cacingan, ya berarti ada naganya di dalam. Bukan cacing lagi. Makan udah 2 piring, 3 piring tiap hari, tapi nggak gemuk-gemuk. Boleh ke rumah ngelami lagi. Allahu Akbar. Insya Allah kita semua bukan hanya dapat berkah makan aja, tapi juga dapat berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Apalagi di majelis kita berkumpul bersama guru-guru, berkumpul bersama para ulama, para habaib, para tamu-tamu yang datang. Kita ngalih, kalau nggak ada acara gini, kalau bukan berkat Nabi Muhammad, bukan berkat daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, daripada pengarang maulid, kita mungkin susah untuk berkumpul seperti ini. Tapi salah satu daripada karomah beliau Habib Ali al-Habsyi, sehingga kita juga bisa berkumpul
di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan berkat juga tuan rumah yang adakan daripada acara ini. Semoga yang menjadi hajat mereka semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama para habaib, para asatidz, para ulama, para pewaris Nabi Muhammad, para dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluarga kalian, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Kalau Rasulullah nggak ridho ada satu umatnya saja yang tersentuh api nerakanya Allah, bagaimana mungkin Rasulullah ridho jika ada satu saja di antara dzurriyyahnya yang tersentuh api nerakanya Allah. Semoga berkat cintanya kita kepada para cucunya Nabi Muhammad, para pewaris Nabi Muhammad, kita juga berhak mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Dan berkat daripada acara-acara seperti ini, kita bisa lebih mengenal kepada Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya duduk aja, sekedar duduk, makanya di dalamnya ada tausiah. Untuk apa? Supaya kita lebih mengenal kepada Nabi Muhammad. Ada orang itu kalau sudah kita kenal, berarti otomatis nantinya kita bakal cinta. Tak kenal maka tak sayang. Makanya kita berusaha mengenali lebih dalam gimana Nabi Muhammad, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz Fahmi dari sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Kita ada seseorang itu cinta kepada seseorang yang lainnya, mungkin karena satu sifat, mungkin karena dia itu orang mulia, mungkin karena dia itu orang yang dermawan, mungkin yang dia itu orangnya tampan. Akhirnya apa? Kita senang kepada orang tersebut. Bagaimana jika sifat-sifat tersebut yang mana mulia, adab, akhlak, tawadhu, dermawan, itu semua terkumpul dalam sifat daripada satu orang aja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Dan Allah ngasih sarana. Ini loh, kau bisa mencintai seseorang karena di dalam seseorang tersebut ada akhlak yang sempurna, ada wajah yang tampan. Misalnya kita nggak bisa mencintai seseorang karena orang tersebut misalnya nggak tampan. Ini Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling tampan. Akhirnya apa? Kita jadi cinta kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan Rasulullah paling baik akhlaknya. Kita nggak bisa cinta kepada seseorang jika dia itu nggak ada akhlak, nggak ada. Allah jadikan Nabi Muhammad seseorang yang paling baik daripada akhlaknya. Maka otomatis berkat itu tadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ngantuk sudah itu. Jadi daripada sifat Nabi Muhammad yang mulia tersebut, kita bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah menguap. Nabi Muhammad gak pernah menguap, apalagi guring di majelis, gak pernah. Menguap aja gak pernah, apalagi guring. Jadi Nabi Muhammad luar biasa. Kita tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad, diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Ini sudah nggak pernah mengerjakan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan. Tidak pernah pakai siwak. Sudah dibilang berapa kali siwak yang dibawa-bawa. Berapa orang coba yang bawa siwak? Coba berapa orang yang bawa siwak? Di majelisnya ada berapa orang? Mau beli? Oh, baru beli. Masya Allah. Berapa kali padahal dibilang, cuma masih aja lupa lebih baik. Rokok nggak pernah lupa. Makanya kita disuruh ulang-ulang terus, nasihat itu disuruh ulang-ulang terus. Kenapa? Karena manusia ini ada makhlul khata' wa nisyan. Tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi kita pasti punya salah. Kita pasti punya, karena biasanya lupa diingatkan terus di dalam majelis. Ini sunnah nggak pernah dikerjakan. Sekalinya, misalnya
ada orang rambutnya gondrong. Ulun tanya, kenapa pian kok gondrong? Anu Bib, sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Oh, sunnah Nabi yang lain nggak pernah dikerjakan. Ketika ditanya waktu rambutnya panjang, alasannya sunnah Nabi. Sunnah Nabi banyak, kerjakan yang lainnya. Jadi misalnya rambutnya Nabi panjang, tapi panjangnya yang sesuai. Seberapa daripada panjangnya rambutnya Nabi, yaitu bainal jummati wal wafrah. Segini aja, apa? Nggak lebih. Apa ini? Di atas pundak. Di bawah telinga, di atas pundak. Bainal jummati wal wafrah. Jangan lebih. Kalau lebih tata. Potong. Kenapa? Takutnya tasyabbuh, yaitu menyerupai daripada wanita. Tasyabbuh bin nisa. Kalau sudah laki-laki menyerupai wanita, maka yang jadinya akhirnya haram. Ya alhamdulillah. Mungkin ada beberapa daripada jamaah kita yang kemarinnya dulunya gondrong, panjang. Akhirnya ketika sudah mengerti dipotong, akhirnya sesuai dengan sunnah Nabi. Habib Abdullah Al-Haddad, beliau dikatakan sudah melakukan sunnah Nabi sangat banyak. Hampir semua sunnahnya Nabi beliau kerjakan. Tapi ketika sebelum wafatnya ada satu sunnah Nabi yang belum beliau kerjakan, yaitu memanjangkan rambut. Akhirnya menjelang daripada wafatnya beliau memanjangkan rambut beliau bainal jummati wal wafrah, sehingga sempurnalah daripada sunnah Nabi yang diikuti oleh beliau. Allahumma Muhammad. Bib, saya kepingin manjangkan rambut Bib, nggak apa-apa, asal sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau kelebihan nggak apa-apa, mungkin kemarin Bib nggak tahu, sekarang tahu. Jadi sesuaikan dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan kontrol, diikat Bib. Allah. Pakai karet. Rasulullah Muhammad. Ada di sini. Ada. Nah, apa nanti sampai rumah, mungkin bisa dipotong sehingga sesuai sunnah Nabi. Insyaallah itu aja. Oh, kalau nggak panjang dari mana? Ada kajian. Samson ya. Samson. Ya sudah, mungkin itu aja daripada hikmah-hikmah pada malam hari ini telah disampaikan oleh Ustaz Fahmi. Insyaallah bisa manfaat, dan tambahan daripada ulun sedikit insyaallah bisa manfaat juga. Jadi kalau mengerjakan sunnah Nabi secara keseluruhan, jangan cuma satu-satu aja. Jadi kalau bisa ngikuti semua, jangan malu untuk mengerjakan sunnah Nabi, jangan malu. Nabi pakai gamis. Nabi menggunakan misalnya punya surban, pakai surban, nggak apa-apa. Tapi jangan ngaku jadi Habib. Belewok dipanjangkan, pakai surban, pakai gamis, akhirnya pergi ke kampung lain, aku jadi Mungkin itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن
من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في بادك وساكك إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضر اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين يدك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضر هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولعهدك من العابدين. اللهم إن لنا أمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن نقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزره وله وظاهره وعم ببركته وشريف بجهاده أولادنا وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهاد وأدم غدة القلب في جميع الأطر منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بها اليوم معمورة معلم واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعل يا رب في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق بذمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واخدم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Ya, mungkin ada yang tahu Habib tadi nerangkan gitu panjang rambut tak boleh apa sampai panjang misalnya. Terus ada misalnya Habib Bahar bin Smith itu Habib gimana? Ya biar apa ya? Panjang merah. Ikuti yang apa anu aja yang lainnya. Jangan gara-gara satu orang akhirnya biar ikut-ikutan. Dalilnya wah Habib Bahar bin Smith. Jangan. Kalau bisa yang sesuai sunnah Nabi itu yang ditiru. Rambut merah bukan berarti pakai semir, itu pakai pacar bisa. Jadi pakai kalau misalnya mewarnai pakai pacar yang sekiranya tidak menghalangi air masuk ke kulit ataupun rambut ya. Jadi supaya sah daripada wudunya dia ataupun mandinya dia. Ya kita doakan semoga Sahibul Hajah Bapak Fauzi, keluarga serta anak dan keluarga besarnya semua, apa yang menjadi keinginan beliau, cita-cita beliau, hajat beliau semoga diijabah oleh Allah berkat Nabi Muhammad
dan insya Allah beliau selalu diberikan kesehatan dan kekuatan serta panjang umur, sehat walafiat, serta selalu dalam menjaga dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kita semua yang hadir di sini dan daripada anak cucu kita semua, orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga berkat daripada pembacaan sholawat kita dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, ta'atillah. Semoga berkat sholawat yang kita baca, orang tua kita yang telah meninggal dunia, kuburnya diterangi oleh Allah, menjadikan taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama para solehin, bersama para syuhada, dan khususnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Besok insyaallah safari maulid bertempat di rumah Haji Tris. Sekali lagi besok safari maulid bertempat di rumah Haji Tris. Insyaallah kita sung-sungi mulainya duluan, soalnya ada penceramah dari luar. Jadi mulainya kita awali dari Probolinggo, penceramahnya dari Probolinggo ke Aksan. Jadi kita awali daripada safari maulidnya, dan besoknya lagi ada di Desa Tumang Miwan. Desa Tumang Miwan. Jadi kalau di Tumang Miwan itu mau berangkat, ya berangkat dari maghrib biar nggak terlambat kesananya. Nanti nyampe sana pas ceramahnya aja saya. Jadi ikuti daripada maulidnya juga. Jadi sebenarnya nasihat ceramah ini cuma tambahan aja. Yang paling penting itu kita ikut maulidnya, sholawatannya. Nah itu tadi. Allahu a'lam bishawab.